Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya menjelang sore. Kali ini kita ada podcast mini-minian lah ya ceritanya. Ya. Jadi podcast ini tuh bukannya kayak podcast besar-besaran enggak, tapi di sini kita akan membahas tentang materi litosfer yang berkaitan tentang remedial geografi. Kan tapi materi litosfer itu kan banyak toh kan. Jadi kita nggak akan membahas semuanya, kita hanya membahas dan mendalami satu poin saja, yaitu tentang materi litosfer. Nah, jadi kenalan dulu deh. Aku Juani dan Afianita sebagai host, dan ada siapa aja di sini? Aku Halisa Virus, absen 19. Dan aku Salvidio Oktari, aku absen 34. Aku Faradila Karatul Aini, absen 11. Aku Hasifah Bunga Sabira, absen 13. Aku absen 16. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja lah ya ke materinya tentang pedosfer. Jadi pedosfer yang aku tahu itu kan berkaitan tentang tanah toh. Nah, terus definisi pedosfer tuh apa sih? Pedosfer sendiri tuh sebenarnya definisinya tuh kayak lapisan paling atas lah ya dari permukaan bumi gitu. Contohnya tuh kayak tanah yang kita injek ini gitu. Jadi tanah-tanah yang kita injek tuh ya itu Iya, pedosfer. itu pedosfer. Ada hubungan nggak antara pedosfer dan kerak bumi, atau ada lapisan-lapisan tertentunya gitu? Nah, itu ya lapisan-lapisan itu pasti udah ada. Nah, lapisan ini ada beberapa. Yang pertama, yang paling atas itu ada horizon O. Horizon ini kata lainnya dari lapisan lah ya. Nah, horizon O ini adalah tempat yang kita injak inilah, yang kayak Kalisa Berarti bilang tadi. permukaan tanah itu kan? Iya, benar-benar. Ah. Di sini tuh ya makhluk hidup tuh hidup. Nah, setelah itu di bawahnya ada horizon A. Horizon A ini ada di bawahnya horizon O kan. Ini juga sangat subur karena makhluk hidup yang mati di horizon O itu langsung diserap sama horizon A ini. Jadi langsung subur. Jadi berarti lebih subur dari yang atas tuh. Bisa dibilang kayak gitu, cuman nggak tumbuh tanaman karena berada di bawahnya horizon O. Oh iya. Nah, setelah itu ada horizon E. Horizon E ini adalah lapisan yang terjadi pencucian. Jadi air hujan yang turun itu kan diserap oleh tanah. Ya. Nah, di sana itu air hujan itu membawa mineral yang ada di horizon E. Jadi mineralnya tuh kebawa ke horizon yang ke bawah. Lanjut ke horizon yang bawah. Horizon yang bawah ini adalah horizon B. Horizon B ini terjadi pengendapan. Jadi air hujan yang membawa mineral tadi itu turun ke horizon ini mengendap. Jadinya tuh nggak subur karena cuman mineralnya tuh cuman mengendap. Lalu Jadi lanjut nggak ada mineralnya gitu ya. cuman ada mineralnya cuman mengendap di sana. Jadi mineral yang ada di horizon E itu kan ke bawah. Nah, itu ya udah kayak cuman mengendap gitu, nggak nyatu. Jadi nggak bisa dipakai gitu. Karena ada ini paling campuran karena air hujan. Iya, Oh iya. kurang lebih kayak gitu. Nah, lanjut ya ke horizon C. Horizon C ini adalah batuan yang sudah mengalami pelapukan. Jadi itu nggak cuman batuan doang, jadi ada tanahnya di sana, ada campuran tanah. Lalu lanjut ke horizon yang paling bawah, itu horizon R atau D. Itu sama aja. Nah, di sini itu batuan induk atau yang disebut bedrock itu nggak mengalami pelapukan sama sekali. Jadi kayak full batu gitu loh, bener-bener batu, Batu pure asli batu. berarti. Nggak ada campuran tanah sama sekali. Batuan induk tuh kayak apa sih? Maksudnya kayak itu batu apa gitu? Nah, batu induk itu batu yang apa ya namanya? Batu asalnya itu yang bakalan Batuan sedimen kah? iya bisa dibilang dibilang batuan sedimen yang bakalan nanti jadi tanah. Oh iya Gitu. Kalau kayak cacing gitu ada di lapisan mana? Setahu aku itu di horizon A kayaknya. Kalau nggak salah di horizon A. Terus kalau kayak Apa tempatnya sumur atau sanyo gitu kan pasti di dalam kan? Ya, itu di lapisan yang mana? Nah, kalau sumur itu kalau nggak salah ada di horizon C, yang ada batuannya ya. Iya, yang ada batuannya. Lalu itu yang paling bawah ya. Itu yang paling bawah sumurnya itu.
Nah, kalau misalnya Sanyo itu kalau nggak salah ada di horizon B. Antara Itu B atau C. emang harus sedalam itu ya, kalau rada atas sedikit gak bisa. Bisa, itu ya maksudnya tuh sumurnya tuh paling bawah banget, paling maksimal itu ada di horizon C. Oh, Jadi tuh iya. nggak bisa di horizon D. Kan D tuh paling bawah kan. Itu Oh. udah batasnya gitu loh di C tuh. Dalam juga ya berarti. Iya benar-benar. Bentar. Kan yang paling dasar itu batuan kan? Ya, batuan namanya siapa? Batuan induk atau bedrock. Bedrock. Nah, dari batuan bedrock itu menjadi lapisan atasnya itu lapisan C. Lapisan C. Iya. Itu udah kebentuk tanah. Ada campuran tanah. Jadi batu sama tanah. Berarti tanah itu dari batuan, Kak? Iya benar. Kok bisa? Nah, jadi kan sebenarnya karena tanah itu dari batuan ya. Jadi itu tanah itu berasal dari batuan induk yang mengalami pelapukan gitu loh. Jadi Bukan. iya, pelapukan gitu. Ah. Nah, jadi tuh kalau ini kita bahas proses ya. Prosesnya proses, kenapa oke. bisa jadi tanah gitu kan. Ya. Jadi pada proses pertama ini batuan induk itu tuh retak. Jadi retak gitu. Karena apa? Karena ada tekanan dari atas. Oke. Ya, karena ada tekanan itu kan jadi retak. Nah, pastinya retakan ini kan memunculkan celah-celah gitu kan. Iya. Nah, karena adanya celah-celah itu pada proses kedua, air, udara itu pasti bisa masuk ke dalam kan. Iya. Nah, karena bisa masuk ke dalam, pastinya celah itu tuh kan semakin lebar, semakin besar kan. Karena sudah kemasukan gitu kan. Dan pada lapisannya itu kayak manusia tuh udah bisa nanam benih tanaman gitu. Terus selanjutnya itu ada pada proses ketiga. Pada proses ketiga ini tuh kayak si akar tanaman itu sudah mulai tumbuh gitu, sudah mulai masuk ke sela-selanya gitu. Terus pada proses ini tuh kayak lapisannya udah mulai lengkap lah bisa dibilang kan. Terus habis itu ada proses keempat. Proses keempat ini tuh tanamannya itu sudah tumbuh, akar-akarnya juga sudah mulai ke bawah dan lapisan tanah itu di situ udah lengkap gitu. Berarti batuan sudah nggak berbentuk batuan lagi. Sudah enggak, udah bentuknya udah tanah udah. Berarti udah hancur gitu. Iya, udah Terus hancur. penyebab atau faktor yang bisa jadi pelapukan batuan itu kenapa sih? Nah, faktornya ini tuh ada 5. Wow, Iya, ada 5, banyak Iya. Nah, pokoknya yang pertama itu ada bahan induk. Bahan induk ini kayak bahan yang dihasilkan dari batuan induk yang nantinya tuh bakal mengalami pelapukan gitu. Kayak ada batuan sedimen atau metamorf kayak gitu contohnya tuh. Habis itu yang kedua itu ada waktu. Ini tuh kayak berkaitan sama cepat lambatnya proses pelapukan itu gitu. Kayak misalnya tuh biasanya kalau misalnya prosesnya cepat, itu tandanya mineralnya tuh banyak. Gitu. Mineral yang terkandung di tanah itu tuh terlihat banyak gitu. Terus yang ketiga itu ada topografi. Topografi itu tuh kayak berkaitan sama tinggi rendahnya suatu wilayah gitu lah. Dan ini tuh topografi itu juga mempengaruhi tebal tipisnya tanah gitu loh. Sama ini juga mempengaruhi sistem penyairan. Kok bisa menentukan tebal tanah? Jadi kalau misalnya tanahnya tinggi nih, misalnya Ya. di dataran tinggi gitu ya. oke. Itu kan pastinya kalau di dataran tinggi tuh suhunya itu cepet. Maksudnya pergantian suhu. Iya. Pergantian suhu itu Iya. cepet kan. Nah, karena pergantian suhu ini cepet, otomatis proses pelapukannya juga cepet. Ya. Yang dimana jadinya tuh tanahnya tuh semakin banyak gitu. Oh, Makanya itu iya. jadi bisa ada yang tinggi. Makanya tuh kayak tanahnya tuh biasanya lebih banyak atau subur gitu kalau di dataran tinggi dibanding dataran rendah gitu. Habis itu yang keempat itu ada suhu. Jadi suhu itu kayak berkaitan sama cuaca. Ada iklim, maaf ya. Itu tuh yang keempat ini iklim. Iklim tuh kayak berkaitan sama suhu di suatu wilayah gitu. Jadi kalau misalnya di wilayah itu suhunya itu tinggi gitu, berarti proses pelapukannya itu cepet, singkat gitu. Habis itu yang terakhir ada makhluk hidup. Makhluk hidup ini tuh organisme. Yang kelima itu organisme. Jadi organisme itu kayak makhluk hidup yang tinggal di atas permukaan, yang beraktivitas dan yang mengeluarkan zat-zat gitu. Contohnya itu kayak cacing gitu. Oke, banyak ya faktornya. Terus kalau misalkan kita lihat dari prosesnya dan juga faktornya, kan tanah ini membentang luas ke semua permukaan kan? Iya. Nah, terus emangnya jenis-jenis tanah yang membentang ini sama kah? Atau enggak ada jenis-jenis yang mungkin terdapat di suatu daerah tertentu atau gimana? Enggak dong Ju, jadi di Indonesia ini di beberapa wilayah itu banyak jenis tanah. Jadi
aku sebutin 3 aja kali ya. Di Indonesia aja ini. Iya. Oke. Jadi yang pertama itu ada tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini terjadi karena pelapukan material padat dari gunung berapi. Kemudian yang kedua itu ada tanah aluvial. Tanah aluvial ini hasil dari endapan lumpur yang dialirkan oleh air sungai. Yang ketiga nih ada tanah glumosol. Nah, kalau tanah glumosol ini karena pelapukan dari kapur, tetapi itu tidak membuat kurang subur gitu loh, Ju. Jadi kalau dibuat untuk tanah itu kurang dipakainya. untuk pertanian atau pertanian Gitu. Nah, di Indonesia juga itu ada tanah yang yang seringkali dipakai oleh petani, Ju. Nah, tanahnya itu biasanya ada 2 jenis. Yang pertama humus. Kalau tanah humus ini biasanya itu terjadi karena proses pelapukan daun yang membusuk. Jadi yang kedua itu ada tanah gambut. Tanah gambut ini itu terjadi prosesnya itu karena pelapukan dari sampah sisa-sisa organik gitu loh. Nah, ini juga itu teksturnya basah karena kan tercampur sama air gitu. Nah, tapi yang paling sering digunakan petani itu yang humus sih. Setahu Karena lebih subur ya. Mm. Itu kan tadi ada yang apa jenis Humus? enggak, yang vulkanik kan. Oh, iya. Nah, itu berarti tuh kayak yang daerah atau negara yang terkena itu tuh yang di dekatnya Ring of Fire berarti ya. Iya, benar-benar. Oh, iya. terus kalau misalkan ditanya lagi kebanyakan tanah yang memiliki tanah gambut dan juga humus itu apa aja sih daerahnya Oh, atau kayak provinsi Papua atau Jawa yang mana? Oh ya, Jawa pastinya ada. Oh, Jawa. Oh, jadi tanah ini membentang luas gitu aja. Iya, karena kan buat pertanian kan. Pastinya banyak dipakai gitu. Enggak salah gambut ada di ini Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Oke. Lanjut nih ya. Kan tadi sudah ada tentang jenis-jenisnya. Nah, ternyata jenis-jenisnya banyak juga kan? Iya, Iya. banget. Karakteristik atau ciri-ciri dari jenis-jenis tanah yang kamu sebutin tuh itu ada perbedaannya enggak? Atau sama aja cuman jenisnya aja yang beda? Ya, ada ciri-cirinya atau karakteristiknya berbeda? Oh. Ini ada. Yang kayak tadi aku sebutin, Ju, kayak tanah humus. Tanah humus ini kan dia dibuat prosesnya itu dari itu pelapukan daun kan, daun yang membusuk. Tetapi itu teksturnya kering. Oh. Nah, sedangkan yang tadi gambut. Oh iya. Nah, gambut itu kan dari itu Dari apa ya, awal sisa-sisa organik. Nah, ya. ini tuh teksturnya basah karena kan tercampur air gitu. Tetapi ada juga kayak tanah-tanah yang sifatnya kurang itu subur. Seperti kapur. Iya, glumosol. Itu kurang subur. Kenapa? Karakteristiknya apa aja? Kalau karakteristik tuh kayaknya kan ada yang dari warna, terus Iya, tekstur, betul. gitu kan. Iya. Itu pastinya Kapur kalau itu terang banget. ya terus Warnanya terang banget. pokoknya tuh kalau warnanya terang itu tuh tandanya berarti nggak subur gitu. Tapi benar. kalau semakin gelap itu berarti Iya, subur dan semakin mineralnya subur. tuh banyak. Benar. Terus Nah. kalau dari tekstur kan ada aja yang liat, ada aja yang berpasir, debu gitu kan ada. Kalau kapur ini kan berasal dari pelapukan kapur itu yang terkena air hujan. Jadi kapur itu terkena air hujan makanya jadi tanah kapur itu. Iya, benar. Oke, jadi karakteristiknya beda-beda gitu ya. Pokoknya kesimpulannya semakin gelap tanah itu maka semakin subur tanah itu. Iya, benar. Oke. Nah, Jud, jadi itu ya karakteristik itu ya gak cuman yang tadi disebutin kita aja. Jadi itu gelap ada. itu. Gak Kenapa? cuman itu aja. Nah, ini tuh ya sebenarnya dibagi jadi 3. Ada sifat mekanik. Nah, sifat mekanik itu meliputi struktur kayak pasir, debu, sama liat tadi yang disebut sama dia. Terus ada apa ya? Kayak teksturnya kan kasar. Kalau pasir tuh kasar. Kalau misalnya debu itu sedang. Terus kalau misalnya tanah liat itu halus. Oke. Setelah itu ada porositas. Porositas ini ya kemampuan tanah meloloskan air melalui butiran tanah. Jadi kayak melewati butiran tanahnya. Nah, kalau permeabilitas ini kemampuan tanah meloloskan air tapi melalui pori-pori tanah. Jadi nggak ngelewatin tanahnya, melewati kayak jalan yang butiran-butiran tanah tuh loh. Paham nggak sih? Kayak pori-pori sela-sela tanah. Celah-celahnya. Nah,
Yang kedua itu ada sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah itu ada pH tanah sama zat hara. pH tanah ini kalau misalnya kurang dari 7 itu berarti kekurangan unsur hara yang bersifat basa. Nah, ini itu ditanami oleh tanaman bakau. Tanaman bakau. Jadi berarti yang ada tanaman bakaunya berarti itu basah gitu. Iya, Berarti tanah-tanah yang ada di dekat laut itu berarti termasuk tanah basah. iya. Nah, lanjut ada yang lebih dari 7 itu berarti kelebihan unsur hara. Itu bersifat tanah itu bersifat asam. Nah, ini tuh ditanami oleh tanaman jati. Nah, lalu ada yang pH tanahnya itu 7 atau seimbang. Jadi ini tuh netral dan itu bisa ditanami oleh berbagai macam tanaman kecuali bakau sama jati tadi. Nah, ini lalu ada zat hara. Zat hara ini adalah mineral yang terkandung dalam tanah yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Lalu yang terakhir itu ada karakteristik biologi. Nah, biologi ini adalah tempat makhluk hidup ini dan menggunakan gini manfaatnya ini loh. Jadi kita tuh memanfaatkan tanah-tanah itu buat keuntungan kita sendiri gitu loh, paham nggak Jadi sih? kayak misalnya cacing gitu di tanah itu buat tempat tinggalnya dia gitu kan. Terus buat menyuburkan tanaman juga kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi gitu ya karakteristik tanah tuh ya. Selanjutnya Tapi tanah itu juga bisa rusak loh, Ju. tanah bisa rusak Bisa. meskipun ada tentang lebih zat 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 hara. hara, unsur hara Oh. gitu. Meskipun ada organisme yang ngebantu juga Iya, itu tetap bisa ada rusak. kandungannya juga tuh bisa rusak. Kok bisa? Nah, kerusakan ini bisa disebut degradasi tanah. Apa di Degradasi Degradasi. degradasi tanah? itu adalah perubahan atau penurunan kualitas tanah yang nantinya akan menjadikan tanah ini kurang produktif. Biasanya seperti erosi, terus degradasi fisik, kimia maupun biologis. Kalau erosi ini perpindahan tanah atau pengikisan tanah dari satu tempat ke tempat yang lain. Degradasi fisik itu pemadatan tanah atau kayak penutupan celah-celah tanah itu. Jadi udara dan angin itu tidak bisa masuk gitu. Kemudian ada degradasi kimia. Itu adalah penggunaan pupuk yang diberi kepada tanah secara berlebihan. Contoh pupuknya itu apa namanya? Biasanya seperti pupuk pestisida. Pestisida. Guys, pestisida. Maaf, Berarti typo nggak ya. semua pupuk ya? Enggak semua pupuk dong. Terus selanjutnya ada degradasi biologis. Biasanya hilangnya mikroorganisme yang membantu penyuburan tanah. Kayak cacing gitu-gitu, hewan-hewan dalam tanah itu hilang. Kenapa kok hilang? Oh, ternyata ada ya kerusakan tanah dan jenis-jenisnya kayak gitu ya. Oh, terus kalau misalkan sudah ada kerusakan yang seperti itu, pasti ada cara penanggulangannya kan? Apa itu cara? Itu biasanya kita sebut konvensi tanah. Apa itu? Konvensi tanah itu untuk melindungi tanah dari kerusakan atau pencemaran. Biasanya kayak reboisasi, Iya. terus penanaman hutan gundul, yang terjadi akibat penebangan liar. Iya. Terus kayak contour strip cropping. Itu apa itu? Biasanya bercocok tanam dengan kayak menanam tapi berbeda-beda benihnya gitu. Jadi Kayak kayak selang-seling. selang-seling. Kayak jagung, padi, Iya, jagung, padi gitu jadi ya. nanti kalau kita melihat dari kayak topografi dari atas gitu, nanti warnanya itu berbeda-beda. Oh, Kayak selang-seling. selang-seling. Berarti di satu lahan kan ya? Satu Pantes lahan. kalau di sawah tuh rata-rata kayak gitu ya? Iya. Terus ada crop rotation. Maaf kalau saya lah ya teman-teman. Iya. Itu kayak bercocok tanam tapi dengan cara yang bergantian. Tapi dengan satu lahan. Oh, jadi misalnya awalnya tuh nanam padi, Iya. setelah itu nanam jagung. Iya. Gitu. Kayak setelah padi ini dipanen, nanti ditanam lagi tapi yang Beda berbeda. benih. Iya. Oh, banyak juga ya cara ngatasinya ya. Tapi aku tiba-tiba kepikiran deh, ada nggak sih kayak bencana atau something gitu ya yang ngebuat kayak tanah tuh jadi cair gitu, ada nggak sih? Ada. Apa Kalau ya? nggak salah namanya liquid
likuifaksi. Oh iya, likuifaksi yang di Palu. Apa itu? Aku pernah dengar juga nih ya, likuifaksi yang terjadi di Palu itu ketika ibaratnya terjadi karena ada guncangan dan tsunami yang dahsyat sehingga tanah itu tuh bergoyang dan ini kan tanah itu kan mengandung banyak air. Iya. Nah, karena tanah yang mengandung banyak air ini jika kita goyangkan itu kan pasti akan apa ya? Oh, menyatu jadi cair. cair. Iya. Ibaratnya kayak lumpur lah. Oke, lumpurnya. Dan kejadian di Palu tahun-tahun lalu itu ya kejadian itu. Itu berarti kan jadi cair terus kayak bisa nyedot gitu kan? Iya kan lumpur. Iya kan lumpur. Dia tuh tanahnya tuh jadi menyedot rumah-rumah atau bangunan yang ada di atasnya. Jadi lebih parah lagi Iya. ya. Bentar deh. Kayak tsunami kan Itu kayak lumpur lapindo itu gak sih? Lumpur lapindo Atau beda lagi? beda lagi. lagi. Kalau Beda lumpur lagi. lapindo itu emang jenisnya kayaknya. Gitu. Oh iya, aku pernah dengar itu ya biasanya terjadi di daerah dekat pantai. Soalnya kan mengandung banyak air Iya. kan. Terus Bener-bener materialnya tinggi. Iya. bener-bener terus butiran-butirannya itu loh. Oh iya kan pasir ya di Iya, pantai gitu ya. benar. Jadi lebih mudah kalau kena air gitu. Iya. Karena kandungannya juga tinggi kan. Ya udah. Mungkin cuman itu aja ya kali ya. Iya. Semuanya sudah dijelasin Iya. juga kan? Dan ya, Mungkin hanya itu yang bisa kita jelaskan di video ini. di pembicaraan kali ini Dan tentang materi pedosfer ini Semoga kalian paham. dan semoga bermanfaat bagi kalian. semoga mengasyikkan. Bye-bye. Dadah.